Saya lanjutkan kembali dua sisi malam hari ini. Pak Sukamta tadi menyebutkan ada banyak hal faktor lah yang menyebabkan bahwa integrity system ini nggak kunjung disahkan undang-undangnya karena bagi sebagian pihak tidak menguntungkan. Itu siapa Pak yang mana tuh? Yang tadi bahwa undang-undang keamanan siber ini nggak kunjung diketok, banyak resistensi termasuk dari pemerintah tadi Anda bilang. Bukan, keamanan cyber itu waktu itu memang dibahasnya bukan di Komisi 1 ya. Nah terus memang di tim pemerintah sendiri itu belum satu suara. Jadi kalau kami ini kan undang-undang itu masuk dari pemerintah, kemudian setelah dinyatakan dibahas, fraksi-fraksi itu mengajukan daftar isian masalah atau DIM. DIM ya. Ya kan? Nah dibahas. Nah dengan syarat pemerintah ini satu suara. Nah sementara pemerintah itu kan banyak organnya. Yang terkait dengan cyber itu ada BSSN, ada Kominfo, ada BIN, ada Polri, ada instansi-instansi yang lain juga. Ya, ada urusan keuangan, urusan PPATK, urusan mereka punya cyber juga. Nah sehingga mestinya dari pemerintah itu menyatukan satu suara, satu konsep dulu dibawa ke DPR. Nah itu saya kira saya tidak tahu dinamikanya seperti apa di sana. Nah, Bapak-bapak di antara kita juga ada teman-teman adik-adik dari mahasiswa nih, ada dari Telkom University ya, dari jurusan informatika, sistem informatika. Boleh menanggapi ini, kalian menyimak dari awal tadi terkait dengan sistem keamanan kita. Sebagai mahasiswa di bidang telematika, Anda punya pendapat nggak malam hari ini? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Waimuna Devi dari Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Berdasarkan sesi diskusi yang telah saya simak tadi, berarti hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali sumber daya yang tidak kompeten pada bidangnya, terutama pada bidang keamanan cyber tadi. Dikarenakan banyak sekali yang saya tangkap adalah miskomunikasi antar divisi-divisi yang ada. Yang mana saya sangat berharap, saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia sangat berharap akan adanya perbaikan terutama pada bidang sumber daya manusianya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Saya minta ditanggapannya. Pak Sarwoto Tudidal, ini sumber dayanya nggak kompeten untuk mengurusi data kita. Anda sebagai bagian dari industri juga di sini, bagaimana melihat ini Pak Sukamta? Terima kasih. Jadi pertama-tama tentu kita kalau menjawab makro itu seluruh dunia ini percaya bahwa digitalisasi ini kan tools yang sangat penting untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan ekonomi juga semakin bagus pertumbuhannya dengan digitalisasi. Sehingga kepercayaan ini kan bukan hanya di tingkat dunia, ada IMF, ada OECD dan seterusnya, kemudian ASEAN juga percaya, akhirnya Indonesia percaya juga kan. Oleh karena ini menjadi keniscayaan, maka bagaimana kita memanage digitalisasi ini dalam konteks menurut saya ya disruption. Bagaimana kita mengatasi semua disruption, diantaranya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia tadi. Karena kalau kita bicara mengapa kok Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor, ini tentu pertanyaan ini kalau diurut terus ya adalah inovasi kita mana? Ketidakmampuan SDM, ketidakmampuan inovasi, penelitian, kemudian pengembangan dan seterusnya. Ini harus kita kejar ya sekarang ini. Nah oleh karena itu kembali lagi mengerucut kepada hal yang salah satu penting hari ini bicarakan tentang disrupsi yang menyebabkan kita itu terserang software yang jelek kan namanya malware ya. Jadi software itu bisnis, ternyata malware pun bisnis juga gitu. Nah, tapi kan kita tidak mau industri ini berbisnis di dalam kegelapan seperti itu. Gitu. Ini penting sekali tentang orang, tentang etika, tentang apapun semuanya. Yang harus kita Pak Sukamta terakhir perbaiki. Singkat saja Pak, ini singkat saja. Ini terkait dengan benar ini sumber daya nggak kompeten untuk mengelola data kita itu. Apa yang akan dilakukan evaluasi dari DPR untuk pemerintah khususnya? Ya sumber daya manusia kita yang ahli, yang pakar tuh banyak banget. Di luaran sana yang ahli cyber security itu bejibun. Dan mereka punya kemauan baik untuk membantu negara sebetulnya. Nah saya kira ke depan memang perlu ada akomodasi sumber daya ini. Dan kami berharap lembaga-lembaga yang agak teknis begini
itu diisi oleh orang-orang yang mengerti teknis walaupun tidak harus detail. Seperti Kominfo ini kan ada unsur politisnya tapi juga banyak teknisnya. BSSN itu sangat teknis. Nah, saya berharap diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang teknis dari puncak sampai bawah. Walaupun ada unsur politiknya pasti ya. Tetapi jangan 100% politis yang sama sekali tidak ngerti teknisnya. Karena itu nanti tidak akan bisa ngedrive membuat kebijakan yang paling baik untuk bangsa. Baik, mudah-mudahan ini juga jadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah ya, terutama untuk kementerian-kementerian teknis nanti ke depannya. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas dan juga Bung Noel sudah bergabung secara virtual bersama saya di Dua Sisi malam hari ini. Akhirnya saya Dewi Anggia, saya tutup dan adik-adik mahasiswa juga terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Sampai jumpa.